Halo Kak, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, di video kali ini saya ingin nge-share mengenai APN 60 langkah ya. Soalnya katanya teman-teman ini tuh banyak keluar di eh, ujian katanya. Langkah-langkah APN katanya. Oke, baik. Kalau gitu mari kita simak video ini sampai habis ya Kak ya. Nah, dimulai dengan melihat tanda gejala kala 2. Ada sih lagunya itu Kak ya, kalau misalnya Kakak hafal lagunya insya Allah Kakak bisa ngurutin APN-nya. Nah, apa aja yang dilihat di tanda gejala kala 2? Yang pertama yaitu dorang teknus perjol vulka, mendorongan meneran dari ibu, kemudian ibu merasakan tekanan pada rektum dan vagina, kemudian perineum nampak menonjol, dan vulva serta sphincter ani itu membuka. Ya, Doran teknus perjol vulka. Selanjutnya yaitu siap alat, siapkan diri. Apa aja yang disiapkan? Yang pertama itu adalah menyiapkan alatnya Kak ya, berupa bahan dan obat-obat esensial untuk menolong persalinan. Kemudian untuk mengantisipasi komplikasi kalau misalnya terjadi pada ibu dan bayi. Setelah itu, oh ini, untuk asuhan bayi baru lahirnya itu yang disiapkan yaitu resusitasinya. Jadi seperti tempat yang datar, kemudian handuk, kemudian alat penghisap lendir, setelah itu lampu sorot. Kemudian kita siapkan juga alat-alatnya ya Kak, berupa alat-alat partus dan alat suntiknya. Setelah itu kita pakai celemek. Celemek plastik atau yang terbuat dari bahan tidak tembus oleh cairan tubuh ataupun darah. Setelah celemek dipakai, kemudian kita mencuci tangan. Dimulai dengan melepaskan semua perhiasan yang ada di tangan. Kita cuci dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian dikeringkan dengan tisu atau handuk yang sudah bersih dan kering. Setelah pakai handuk, kemudian kita pasang sarung tangan DTT yang akan kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan dalam. Setelah pakai sarung tangan, kita siapkan oksinya. Kita masukkan oksitosinnya itu ke dalam dispo ya Kak ya. Kemudian kita masukkan ke dalam bak partus. Langkah yang ketiga yaitu memastikan pembukaannya lengkap. Kita mulai dengan membersihkan bagian vulva dan perineum dengan kasa DTT dari arah atas ke bawah atau dari depan ke belakang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaannya lengkap, yaitu kalau misalnya udah lengkap tapi ketubannya belum pecah, kita amniotomi dulu. Kemudian kita celupkan atau dekontaminasikan sarung tangan bekas pakai tadi ke larutan klorin. Habis itu kita periksa DJJ-nya. Nah, kita pastikan kalau DJJ-nya itu normal. Terus kita periksa DJJ-nya itu di antara kontraksi ya Kak ya, jangan pas pada saat kontraksi. Yang berikutnya yaitu siap ibu dan keluarga. Nah, di sini ibunya dikasih tahu kalau misalnya pembukanya itu udah lengkap. Kemudian janinnya itu baik, ya. Kemudian kita bantu ibu untuk ambil posisi yang nyaman. Setelah itu kita kasih tahu keluarga kalau misalnya eh, bisa mendukung pasien gitu loh untuk kasih semangat kepada ibunya untuk meneran secara benar. Kemudian diminta untuk membantu ibunya untuk mengambil posisi yang nyaman. Setelah itu kita kasih tahu lagi kalau misalnya ada his atau kontraksi. Nah, kita anjurkan ibu untuk meneran dengan efektif ya. Habis itu kita beri semangat. Kalau misalnya nggak ada kontraksi, kita suruh istirahat. Kita anjurkan ibu untuk istirahat di antara dua kontraksi, kemudian anjurkan keluarga untuk memberi dukungan. Setelah itu bisa kita periksa DJJ-nya setiap kontraksi uterus ya, selesai itu tiap 5 sampai 10 menit. Kemudian untuk memperkuat kontraksinya, kita boleh lakukan stimulasi puting susu. Jangan lupa untuk memberikan asupan cairan dan makanan kepada ibu biar tidak dehidrasi. Yang berikutnya, siap-siap untuk menolong. Jadi yang tolong itu pada saat kepalanya udah tampak di vulva itu 5 sampai 6 cm ya di depan vulva. Nah, kalau udah tampak seperti itu,
Kita siapkan handuknya di atas perutnya ibu untuk mengeringkan bayi. Kemudian kita taruh alas bokong sepertiga di bagian bawah. Habis itu kita buka partusetnya. Kemudian kita pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan kita ya. Yang keenam yaitu tolong kepala, bahu, dan badan. Jadi kita melakukan steneng. Jadi saat tangan itu melindungi perineum untuk mengendalikan keluarnya kepala secara bertahap dan hati-hati. Kemudian satu tangan yang kiri ini bisa melindungi belakang kepala agar kepala itu tetap fleksi. Kemudian ibu dianjurkan untuk meneran secara efektif atau bernafas cepat dan dangkal. Kemudian kita cek lilitan tali pusatnya, ada lilitan atau tidak. Kalau misalnya ada, terus lilitannya longgar, bisa kita lepas. Tapi kalau misalnya lilitannya itu erat, kita gunakan 2 klem untuk memotong. Jadi dikasih jarak barangkali 3 cm, kemudian kita potong di antara 2 klem. Setelah itu, udah nih, nggak ada lilitan. Kita tunggu putaran paksi luar. Putaran paksi luar itu kita tunggu kalau misalnya pas depan Fufa dia pasti akan putar kan. Setelah muter kita pegang secara biparietal tangannya kepalanya. Kemudian arahkan kepala ke arah bawah untuk melahirkan bahu depan atau bahu anterior. Lalu arahkan ke atas untuk melahirkan bahu belakang atau bahu posterior. Setelah itu kita lakukan sanggah susur. Jadi bahunya udah lahir, satu tangan menyangga kepala sama bahu belakang. Kemudian tangan yang satu itu menelusuri lengan dan siku anterior, serta menjaga bayi terpegang dengan baik. Kemudian setelah kita sanggah, kita susur berlanjut ke bagian punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Kemudian yang paling terakhir itu dipegang di kedua mata kaki. Setelah lahir, kita nilai dulu sepintas apakah bayinya itu cukup bulan atau tidak, menangis atau tidak, warna kulitnya itu bagaimana, sama tonus ototnya. Kemudian kalau misalnya tali pusatnya terlalu pendek, kita taruh bayinya itu di tempat yang memungkinkan atau kalau bisa ibunya itu disuruh majuan dikit gitu. Nah, habis itu kita keringkan bayinya dari muka, kepala, dan bagian tubuh ya, tanpa membersihkan vernixnya. Kita ganti handuk yang basah dengan handuk yang kering. Nah, setelah itu kita cek janin kedua. Kan kita taruh di perut ibu ya. Kita cek janin kedua, kita periksa uterusnya untuk memastikan ada janin kedua atau tidak. Nah, setelah itu kita beritahu ibunya. Nah, setelah itu kita beritahu ibunya itu bahwa akan disuntik ya. Ibu, saya suntik dulu ya. Kemudian disuntik oksi dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir dengan 10 international unit di sepertiga paha bagian luar. Habis itu kita jepit deh tali pusatnya menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian kita lakukan urutan pada tali pusat supaya dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama ke arah ibu ya. Setelah itu kita pegang tali pusatnya dengan satu tangan, kita lindungi bayi dari guntingan atau pada saat kita memotong tali pusat itu ya Kak ya, yang kita gunting di antara 2 klem tersebut. Nah, setelah terpotong, kita letakkan bayinya tengkurap di dada ibu untuk kontak ke kulit dan pasang topi. Nah, biarkan bayi melakukan inisiasi menyusui dini selama 1 jam. Oke, selanjutnya manajemen aktif skala 3. Kita pindahkan dulu klemnya 5-10 cm di depan vulva. Setelah itu kita posisikan tangan kita, yaitu dengan meletakkan satu tangan di atas kain yang ada pada perut ibu, ya. Kemudian untuk mendeteksi kontraksi, sementara tangan yang lainnya itu menegangkan tali pusat. Kemudian kita tunggu uterusnya berkontraksi. Saat ada kontraksi, kita tegangkan tali pusat dan tangan lainnya itu mendorong uterus ke arah belakang atas atau dorsokranial. Itu gunanya apa? Untuk mencegah terjadinya inversio uteri. Setelah itu, kita tarik dan kita keluarkan plasentanya ya Kak ya. Oh ya, kalau misalnya plasentanya tidak lahir setelah 30-40 detik,
itu kita hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikutnya mulai. Nah, setelah plasentanya terlepas, sambil menegangkan tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas, mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan arah pada uterus. Nah ini, kalau misalnya tali pusatnya tambah panjang lagi, kita pindahkan lagi klemnya itu 5-10 cm dari vulva. Kemudian plasentanya udah terlihat nih di introitus vagina. Kita lanjutkan melahirkan plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Jadi pegangnya itu pakai dua tangan, hati-hati diputer plasentanya hingga selaput ketubannya itu ikut terpilin. Setelah itu kita dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Nah, plasenta lahir, kita lakukan masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Jadi supaya fundusnya itu bisa menjadi keras ya. Nah, kita cek perdarahannya segera setelah plasentanya lahir. Dengan cara apa? Dengan mengecek plasenta dan laserasi. Plasenta yang diperiksa itu bagian menempel pada ibu maupun bagiannya janin, bagiannya selaput ketuban, itu dipastikan kalau tidak ada yang tertinggal ya, atau lengkap. Setelah itu kita taruh plasentanya di kantong plastik atau tempat terserah. Habis itu kita evaluasi. Kalau misalnya plasentanya, oh aman nih plasentanya, nggak ada yang ketinggalan atau lengkap. Kita periksa laserasinya, apakah ada laserasi atau tidak. Kalau misalnya ada, kita lakukan penjahitan. Laserasi yang mengalami perdarahan aktif ya Kak ya. Nah, habis itu kita lakukan asuhan pasca persalinan. Kita cek kontraksinya, kalau kontraksinya itu bekerja dengan baik dan tidak ada perdarahan. Habis itu kita pastikan kalau kandung kemihnya juga kosong. Tapi kalau misalnya full atau penuh, kita lakukan kateterisasi. Nah, kemudian masuk di tahap evaluasi dengan mencelupkan tangan ke larutan klorin, bilas dengan DTT jika ada noda darah dan cairan tubuh. Kemudian kita ajarkan ibu dan keluarga untuk memantau kontraksi. Bu, kalau kontraksi ini bagus ya, nggak usah panik. Kemudian kita ajarkan masase uterusnya. Kalau misalnya mau kontraksi terus, diputar-putar kayak gini ya. Begitu juga dengan keluarganya diajari. Kemudian dievaluasi perkiraan jumlah kehilangan darah. Kita periksa nadi ibu, pastikan KU-nya itu baik-baik saja. Setelah ibu, kita pantau keadaan bayinya. Dipastikan kalau bayinya itu baik-baik saja dan bernafas dengan baik. Nggak sianosis, nggak ada retraksi, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya bersihkan ibu dengan air DTT. Kemudian dipastikan ibu itu merasa nyaman, bantu ibu untuk memberi ASI, anjurkan keluarga untuk memberikan makanan dan minuman pada ibu. Terus kita dokumentasi alatnya pada klorin 0,5%. Setelah itu kita buang bahan yang terkontaminasi sesuai dengan tempatnya ya. Terus kita dekontaminasi lagi tempat persalinannya. Kita celupkan sarung tangan dan lepaskan secara terbalik ke klorin. Kita cuci tangan. Habis itu kita suntik vitamin K1 secara IM di paha kiri anterolateral ya Kak ya. Dan kita berikan salep mata profilaksis. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik head to toe dari kepala sampai kaki. Kita lihat juga anusnya, kemudian ada trauma atau tidak, seperti itu. Setelah itu kita berikan imunisasi hepatitis B 0,5 cc pada paha kanan. Habis itu kita lepas sarung tangan lagi dalam keadaan terbalik dan rendam dalam klorin. Kemudian kita lakukan cuci tangan. Nah, langkah yang terakhir yaitu dokumentasi. Mendokumentasikan persalinan itu dengan menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan partograf. Jadi partografnya dilengkapi yang depan dengan belakang ya Kak ya. Kemudian partograf itu gunanya juga kita pantau kemajuan persalinan itu seperti apa. Apakah sudah lewat garis waspada, apakah sudah melewati garis bertindak, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya terjadi apa-apa pada pasiennya kan itu yang kita patokan untuk merujuk pasien. Oke. Nah, itu tadi ya Kak ya, sekelebat mengenai
asuhan persalinan normal 60 langkah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat buat kakak-kakak sekalian. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.